Nanako tahu bahwa Tama telah menghasilkan banyak uang melalui lelang pil peremajaan, dan sebagian besar digunakan di Jakarta untuk investasi dan pengembangan. Dia tanpa sadar bertanya, "Tuan Renza, apakah lelang rejuvenation pil akan diadakan tahun depan?" Jika pil peremajaan terus beroperasi, Jakarta pasti akan menarik banyak perusahaan besar yang didanai asing untuk menetap. Mungkin pada saat itu akan menciptakan pusat keuangan baru. Tama menghela napas, menggelengkan kepala, dan berkata, "Lelang pil peremajaan tahun depan tidak akan diadakan untuk saat ini." Lalu dia berkata, "Sebenarnya, aku masih memiliki masalah serius. Belum terselesaikan jika kita mengadakan lelang pil lagi. Aku khawatir itu akan membakar kita jika kita melanjutkan. Kita harus menunggu untuk menyelesaikan masalah orang kepercayaan ini." Sebelum pergi ke Amerika Serikat tahun ini, saat lelang pil peremajaan diadakan, Tama tidak mengetahui keberadaan Black Mamba. Untungnya, lelang pil peremajaan tahun ini diadakan untuk pertama kalinya, dan kebanyakan orang yang mendapat berita itu adalah orang-orang kaya tradisional. Pamannya datang ke pelelangan saat itu hanya perilaku pribadinya, bukan keputusan untuk menetap. Tapi sekarang, Tama sudah sedikit menyentuh konteks sarang prajurit, mengetahui bahwa organisasi ini sangat kuat, dan di Amerika Serikat dan Eropa Utara, dia telah berturut-turut membunuh dan menangkap banyak prajurit dan penjaga ksatria yang mati. Jadi Black Mamba saat ini harus sangat waspada. Jika dia mengadakan lelang lagi saat ini, maka dia tidak akan bisa tetap low profile jika dia mau. Oleh karena itu, yang dia rencanakan dalam pikirannya adalah melepaskan lelang tahun depan terlebih dahulu, dan memulai kembali pelelangan saat dia memecahkan Black Mamba, atau saat Black Mamba bukan lagi musuh bebuyutan baginya. Meskipun Nanako tidak tahu apa-apa tentang Black Mamba, dia juga bisa mendengar kehati-hatian dalam kata-kata Tama. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Karena masih ada risiko, lebih baik tidak melakukannya untuk saat ini." Saat dia mengatakan itu, Nanako memikirkan sesuatu, dan berkata, "Namun, karena Tuan Renza khawatir akan terungkap, aku punya ide. Aku tidak tahu apakah itu layak." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ide apa?" "Mari kita dengarkan." Nanako berkata, "Aku pikir kita bisa mengubah lelang pil peremajaan ke cara bermain yang baru, seperti untuk sementara tidak mempromosikannya ke dunia luar, dan tidak menggunakan cara pendaftaran terbuka. Sebaliknya, 1 atau 2 bulan sebelum pembukaan, penyelenggara akan keluar dan mengirimkan undangan kepada mereka yang berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan tahun ini secara pribadi, mengundang orang-orang ini untuk datang ke pelelangan di tahun baru. Orang-orang ini telah menyaksikan keajaiban pil peremajaan tahun lalu. Apa yang bisa dilakukannya bukan lagi rahasia bagi mereka. Jadi jika kau mengundang mereka selama tahun ini, tidak ada yang namanya kebocoran." Tama berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Nanako, caramu sangat bagus. Meskipun orang-orang ini sudah berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan, tapi sebagian besar orang kembali dengan tangan kosong, dan mereka pasti menantikan lelang berikutnya. Saat itu, jika mereka datang untuk berpartisipasi lagi, mereka pasti tidak akan menolak." Nanako mengangguk dan berkata, "Juga, orang-orang ini semua tahu kebenaran menjadi kaya secara diam-diam, dan ketahuilah bahwa semakin besar persaingan, semakin kecil harapan mereka. Jadi mereka pasti tidak akan menyebarkan berita pil peremajaan kemana-mana, dan pelelangan pasti akan diadakan dengan lancar. Karena setiap orang memiliki sistem undangan yang dikendalikan. Jika Tuan Renza memiliki klien besar yang ingin dia undang secara khusus, dia hanya perlu melakukan pemeriksaan latar belakang padanya secara diam-diam untuk memastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah serius orang kepercayaanmu, dan kemudian kamu bisa mengiriminya surat undangan untuk mengundangnya ke tempat kejadian, yang juga bisa menghindari bocornya berita." "Ide bagus." Tama tidak bisa tidak memuji, dan tidak bisa tidak memikirkan pamannya Marshall.
Jika dia mengikuti cara Nanako, meskipun dia tahu bahwa pamannya menggunakan identitas palsu, namun tahun depan akan diadakan lelang pil peremajaan yang kedua, dan dia akan mengirimkan surat undangan kepada pamannya sesuai aturan. Itu akan muncul di situs lelang pil peremajaan. Bagaimanapun, dia telah menetapkan aturan untuk pil peremajaan, semua penawar yang berhasil harus meminum pil tersebut di tempat. Dengan cara ini, meskipun paman diundang untuk berpartisipasi, dia hanya dapat menawar untuk dirinya sendiri. Mengingat betapa berbaktinya keluarga Polen kepada lelaki tua itu, dia mungkin akan melepaskan kesempatan ini saat itu. Memikirkan hal ini, Tama mau tidak mau bertanya-tanya pada dirinya sendiri, haruskah kita membuka pintu belakang untuk kakek dan mengirim surat undangan agar dia datang ke pelelangan? Kalau begitu, dia harus memiliki kekuatan untuk menawar akhir dari seluruh pil peremajaan, dan kondisi fisiknya juga akan sangat meningkat. Namun, dengan cara ini, dia harus mendapatkan setidaknya 100 hingga 200 miliar dolar AS dari kakeknya, dan Tama merasa bahwa meskipun dia memegang uang ini, itu akan menjadi sedikit panas. Jadi dia berhenti memikirkannya, dan memutuskan untuk menunggu sampai tahun depan, ketika dia benar-benar memutuskan untuk meluncurkan lelang pil peremajaan, sebelum memikirkan masalah ini. Kakak beradik Ayu Sucipto dan Raya diam-diam mendengarkan dari samping. Saat ini, Ayu Sucipto memiliki kecemburuan di hatinya. Dia dapat melihat bahwa Tama lebih menyukai Nanako, tapi dia tidak menyangka Nanako juga bisa menasihati Tama. Melihat mereka berdua terasa seperti pasangan alami, dia sangat iri. Raya di samping sedikit cemburu, tapi mentalitasnya secara keseluruhan jauh lebih baik daripada Ayu Sucipto. Di hati Ayu Sucipto, Tama adalah seorang dermawan dan bahkan kekasih. Sedangkan di hati Raya, Tama selain menjadi dermawan dan kekasih, dia juga tuannya. Alasan mengapa disebut tuan terutama karena Raya telah lama memutuskan untuk setia kepada Tama. Jadi Tama seperti raja baginya, objek kesetiaannya. Dan justru karena tingkat kesadaran ini, dia tidak mengharapkan perkembangan apapun antara dirinya dan Tama. Seperti kata pepatah, tanpa harapan, tidak ada kekecewaan. Dalam hal ini, dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada Ayu Sucipto. Siang hari, Nanako mengesampingkan rangkaian bunga untuk sementara waktu, dan saat semua orang hendak istirahat makan siang, dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ayah sudah menunggu kunjunganmu di Andara. Haruskah kita pergi sekarang?" "Oke, boleh." Tama langsung setuju, dan berkata, "Ayo ambil mobilku." "Oke." Nanako mengangguk, dan memberitahu pelayan yang dibawanya untuk beristirahat di kamar hotel terlebih dahulu, sementara dia melepas celemek yang dia kenakan saat merangkai bunga, dan bersiap pergi ke rumah barunya bersama Tama untuk menemui ayahnya. Saat ini, Devano datang dan berkata kepada Tama, "Tuan Sucipto akan mendarat di Jakarta dalam waktu sekitar 40 menit. Ayu Sucipto, yang tidak banyak bicara, mendengar ini dan bertanya dengan cepat, "Tuan Devano, kakakku akan segera datang." "Ya." Devano mengangguk dan berkata, "Mendarat dalam 40 menit. Ayu Sucipto memandang Tama dan bertanya dengan penuh harap, "Tuan Renza, bisakah aku menjemputnya di bandara?" "Tentu saja." Tama langsung setuju, dan berkata, "Kamu pergi ke bandara sekarang, dan setelah menjemputnya, pergi dan temui bibi dulu. Setelah tengah hari, aku akan mengunjungi rumahnya." Ketika Ayu Sucipto mendengar Tama berkata bahwa dia akan berkunjung ke rumah, ledakan kegembiraan akhirnya muncul di hatinya, dan dia mengangguk penuh terima kasih dan berkata, "Oke, Tuan Renza, kalau begitu aku akan menjemput kakakku dulu, lalu menunggumu di rumah ibu." "Oke." Tama sedikit mengangguk dan berkata kepada Devano, "Devano, buat pengaturan." Setelah Tuan Muda Sucipto turun dari pesawat, bawa dia menemui Nona Sucipto. Devano berkata tanpa ragu,
Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan segera mengaturnya. Devano mengangguk, lalu berkata kepada Ayu Sucipto, Nona Sucipto, ayo pergi ke bandara dulu, sampai jumpa sore hari. Temui Tuan Renza di sore hari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.